Tak kulihat ada kekayaan di rumah ini. Apa hartamu dulu sudah habis? Tidak. Saya tidak pernah menggunakannya. Harta itu saya simpan di satu tempat. Dan saya sudah membuat gambarnya. Agar kalau saya mati nanti, masih ada orang yang bisa menemukannya. Pak Tony, sebelum aku pulang, ada yang mau kutanyakan. Kau ingat perampokan terakhir dulu? Iya. Ternyata saudagar itu menyimpan kitab pusaka Gembul Selawi. Apa kau menemukannya? Kan? Udah pernah makan? Udah kan? Gua denger guru lu gak bisa dateng. Bener kan? Emangnya lu berdua pada sanggup laksanain tugas dari gue? Jangan khawatir kan? Jangan khawatir. Sebenarnya ayah dikirim bertiga, cuma yang asuh si Nasir ntar nyusul belakangan. Pokoknya kan kita bertiga murid nomor 1. Kalau kagak, masa guru ngirim kita kemari? Iya Pri ya? Iya benar. Dia tidak bisa mati karena memiliki aji Pancasona. Iya, saya pernah mendengar. Kalau menghadapi ajian semacam itu, kita harus membunuhnya di udara. Tidak boleh ada darah setetes pun yang menempel di bumi. Wajan! Bang Agri, Ini Pak ya, ini. begini nih Bang. Kita lihat akhir-akhir ini isu ijazah palsu Pak Jokowi ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Bahkan kelompok mereka ini mau mendatangi kediaman Pak Jokowi, yaitu pada minggu depan tanggal 16 katanya. Ya kan? Nah, kalau dulu sewaktu Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kelompok-kelompok ini nggak diladanin sama Pak Jokowi. Karena percuma kan, masa sih seorang Presiden Republik Indonesia melayani isu-isu receh seperti ini dengan orang-orang receh seperti ini, kan nggak level kan. Tapi sekarang suasananya itu berbeda. Sekarang Pak Jokowi bukan lagi menjadi Presiden Republik Indonesia, ya kan? Bukan lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau sudah sama derajatnya dengan kita-kita sebagai rakyat biasa. Nah, oleh sebab itu Pak Jokowi akan melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, termasuk orang-orang ini kan begitu. Nah, kita tahu belum lama ini beberapa orang pengacara sudah mendatangi kediaman Pak Jokowi. Itu artinya Pak Jokowi akan melakukan perlawanan. Kita lihat nanti, ya kan? Nah, saya ingin dengar pendapat Bang Agri mengenai hal ini. Silakan. Kalau kemarin difitnah, dicaci maki, dihina, diem saja karena beliau merasa ada pemimpin negara, masa ia ngeladenin cecorok-cecorok kayak begitu? Lo itu coro bagi gue. Cecoro-cecoro itu ya nggak pantas juga kan. Misalnya presiden menggugat balik cecoro-cecoro yang menuduh ijazah palsu, kemudian dia masuk penjara, kan nggak etis juga karena seorang presiden gitu. Hari ini Joko Widodo bukan lagi presiden dan bukan lagi pejabat negara. Saatnya bertindak, saatnya tempuh jalur hukum, dan kalian-kalian insya Allah bakal membusuk di penjara. Ya, kalaupun mati di dalam penjara, atau di penjara sampai mati, atau mati gara-gara di penjara, atau di penjara kemudian mati di dalam penjara, kan tentu nggak sampai membusuk, Gri. Langsung diambil sama keluarganya terus dikuburkan, Gri. Indonesia rusaknya karena orang-orang macam seperti ini. Kalau boleh tahu siapa saja sih Bang orang-orangnya yang berpotensi merusak negara itu, siapa aja? Coba beberkan satu persatu. Duh, masih nanya lagi siapa? Nih. Ting. Rismon ini kan berdasarkan sakit hati juga Bang. Abang tahu kan?
waktu rame-ramenya kasus kopi sianida Jessica Wongso itu, dia kan jadi tim ahlinya. Nah, dia kalah di situ. Makanya dia tuh sakit hati banget ke Tito Karnavian dan juga Krisnamurti. Nah, sekarang sakit hatinya tuh merembet ke Pak Jokowi dengan cara nimbrung ke isu ijazahnya Pak Jokowi, kan begitu. Jadi orang-orang ini emang sakit hati. Terus siapa lagi, Bang? Kemudian disusul lagi dengan orang ini. Ping. Oh, Roy Suryo. Dia lagi. Ini nih Roy Suryo, ini jangankan ngurusin kehidupan orang lain, diri sendiri aja dia nggak bisa ngurus. Contohnya lagu Indonesia Raya aja yang menjadi lagu kebangsaan kita dia nggak hafal. Gaya-gayaan ngurusin kehidupan orang lain. Aduh, kacau. Terus siapa lagi, Bang Agri? Dan nggak kalah nekat dan ngawurnya manusia ini. Ting. Ini parah. Dokter Tipa. Nih sekedar Bang Agri ketahui, ini menurut netizen nih ya, namanya itu bukan Dokter Tipa, tapi adalah Supati Waginosari. Dokter Wagino. Konon kata netizen juga, ijazah si dokter ini juga diragukan, itu kata netizen ya. Jadi intinya orang-orang ini adalah orang-orang yang menutupi kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, lempar kentut sembunyi tai. Nah, terus menurut Bang Agri, kelompok mana lagi nih? Dan yang paling tengik lagi adalah rombongan ini. Ini parah. Tidak ditemukan atau tidak pernah diperlihatkan ijazah aslinya Jokowi. Jangan lupa, bukan yang UGM. Ini SD, SMP, SMA. Ini parah. Kami nggak mau menggugat UGM-nya. Kenapa? Karena yang paling penting sekarang SD, SMP, dan SMA-nya bagaimana. Dan klien kami bisa memastikan bahwa itu semua adalah palsu. Semangat kita nanti, insya Allah sampai jumpa di tanggal 15 April 2025 di Yogyakarta. Ya, dan selanjutnya perjalanan dilanjutkan 16 di Solo di kediaman Bapak Joko Widodo. Agar Bareskrim sebagai penegak hukum segera melangkah melayani rakyatnya. Kan? Udah dengar? Ini kelompok HTI yang waktu Pilpres yang lalu mendukung Abah Anies. Jelas aja mereka sakit hati ya kan. Aduh. Jadi intinya orang-orangnya itu aja kan begitu. Gini aja deh Ustadz Agri, saya panggil Ustadz ya. Ustadz Agri. Ya! Ini orang-orang ini kan sudah tertutup nih kebenaran. Pintu hatinya itu sudah tertutup untuk kebenaran. Nah, mending Ustadz Agri kasih ayat suci aja. Siapa tahu berkat ayat suci yang Ustadz Agri sampaikan ke mereka, siapa tahu mereka sadar kan begitu. Kalau emang nggak sadar juga, udah dikasih ayat Al-Quran, berarti emang karakter dia seperti itu begitu. Nah, sekarang Ustadz Agri bacain dulu deh, yang ringan-ringan aja dulu. Surat itu tuh, surat Al-Baqarah ayat 18. Coba bacain. Sumum bumum umyun fahum layar ji'un. Artinya apa? Mereka itu sudah tuli. Mereka yang tadi saya sebutkan di depan itu sudah budek. Kupingnya budek. Mereka adalah bisu. Mereka adalah sudah buta matanya. Buta mata hatinya. Sehingga mereka tidak bisa kembali lagi normal seperti manusia biasanya. Dikasih tahu, tidak dikasih tahu, sama saja. Ini nih, manusia-manusia yang model ini nih. Nih, kalau mau tahu. Jadi nggak bisa. Serius, serius. Kecuali Allah menurunkan hidayah kepada manusia-manusia dajjal ini. Selama itu tidak ada hidayah, tidak akan terjadi. Wah, ternyata Bang Agri cocok juga nih jadi ustadz, ada bakatnya.
Oke Ustadz Agri. Sekarang kita dengarkan dulu pendapat Opung Parbelak ya mengenai isu ijazah palsu ini. Kita dengarkan dulu. Bung, Iya, saya mau nanya nih. Kalau menurut Opung, yang pantas dijuluki Bapak ijazah palsu sedunia itu siapa sih? Rismon Sianipar. Rismon. Tapi saya rasa emang pantas sih. Oke, Pung. Oke. Sekarang begini. Misalkan nih, mereka-mereka ini datang ke rumah Pak Jokowi dan menanyakan ijazah Pak Jokowi. Kalau menurut Opung, jawaban Pak Jokowi apa? Paling Bapak Joko Widodo nanya, urusanmu apa? Sampean-sampean ini datang ke rumah saya, ya, dan ini adalah daerah kekuasaan saya. Nah, sampean menanyakan ijazah saya. Sekarang begini saja, ya. Siapa yang mau menyusul Bambang Tri ke penjara, tunjuk tangan. Nih, misalkan nih yang datang itu Rismon yang duluan. Apa kata Rismon apa? Datanglah si Rismon, ya kan. Saya lulus 97. Dan saya lulus S2 2002. Nah, nggak lama kemudian datang nih Roy Suryo. Menurut Opung, Roy Suryo bawa apa? Datanglah Roy Suryo, ya kan. Gini loh Pak Jokowi, gini Pak, saya bawa wayang Pak. Saya bawa wayang loh Pak. Dia kan ada yang dibawa wayang, tali gantungan. Saya masih pakai baju loh Pak, ini Pak Ternak Mulyono. Opung bisa aja. Pakar telenovela. Apa? Pakar telenovela? Setahu saya pakar telematika. Kok sekarang jadi pakar telenovela? Coba jelasin dikit, Pung. Banyak kali dramanya ini, banyak. Nggak pernah ku tengok nggak bikin sensasi. Yang dikomentari pun juga kadang-kadang nggak penting, video bokep lah. Oh, begitu. Ada kemarin video bokep salah satu artis, ya kan? Aku nggak perlu sebutkan namanya, ya kan? Mana tahu dia udah tobat. Dilihatnya, ya kan? Wah, enggak, kayaknya ini bukan artis tersebut. Enggak. Dari segi ininya, sudut pandang ininya, dan juga ukuran besarnya, piksel dari gambarnya, kayaknya ini bukan ini artisnya. Tahu kalian nggak berapa lama artisnya ngaku kalau dia sebetulnya memang yang ada di dalam video tersebut. Itu makanya aku bilang ini pakar telenovela. Jadi nanti tanggal 16 April ya, minggu depan, mereka bersama-sama dengan Egy Sujana dan juga salah satu pakar telenovela Roy Suryo akan berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo. Yang pertama untuk silaturahmi, yang kedua ingin menanyakan ijazah Bapak Jokowi. Baru kali ini orang lebaran nanya ijazah. Otak di mana? Lebaran itu yang pertama silaturahmi, yang kedua ya nanya-nanya kabar, yang ketiga maaf-maafan. Nggak pernah ada ceritanya orang silaturahmi sambil nanya ijazah. Sebodoh-bodohnya orang nggak akan pernah ya selama hari raya, selama hari lebaran, Bu bisa minta tolong Bu tunjukin ijazahnya palsu atau asli.